Nusa Tenggara Barat. Poin penting yang pertama adalah PT SLT Kabupaten NTB dimulai pada tahun 2018 dan setiap tahunnya program PTS terus diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya. Poin kedua yaitu ada suatu desa yang merupakan desa wisata dan terdapat kawasan tambang. Dua hal inilah yang menjadi penyebab naiknya harga tanah dan pemicu konflik pada desa tersebut. Poin ketiga adalah terdapat konflik bidang tanah yang telah diperjualbelikan berkali-kali. Poin keempatnya, peserta KKNP melakukan sosialisasi dengan tujuan memberikan edukasi terkait aplikasi yang mana pada aplikasi tersebut kita bisa melihat apakah bidang tanah itu bersertifikat atau tidak. Poin kelimanya adalah dalam suatu pekerjaan tidak bisa dilakukan sendiri, dalam artian dibutuhkan tim untuk melaksanakan suatu tujuan. Kemudian setiap tim itu mempunyai perannya masing-masing untuk mencapai tujuan. Oke, jadi kalau Anda lihat videonya itu kan video tentang KKNP, ya. Berarti itu videonya senioran itu ngomong suka-suka dia, ngomong soal kegiatan dia, dan memang saya cecar karena saya kan orangnya, saya memberi nilai apakah KKNP-nya itu benar atau salah gitu ya. Nah, oleh sebab itu Anda jangan kaget, materinya itu banyak sekali. Misalnya tadi ada sekian banyak isu. Nah, sekarang kita minta kepada narasumber satu, isu yang mana yang mau kita angkat dari video satu. Apa isunya yang mau kita angkat? Karena banyak isunya ya. Kan mahasiswa itu ngerjakan ini banyak sekali. Nanti malah jangan kita bahas semua, waktunya nggak cukup. Satu isu saja. Apa hal menarik yang bisa kita bahas dalam konteks video satu? Silakan. Konflik sama penyebab naiknya harga tanah, Pak. Karena di desa itu tuh ada desa wisata sama terdapat kawasan tambang. Oke. Kenaikan harga tanah karena adanya potensi tambang gitu ya. Gitu. Ya, isunya itu ya. Isunya adalah kenaikan harga tanah karena adanya potensi tambang. Tambang bukan tambang tali ya, tapi tambang mineral ya. Oke, itu isunya. Kita akan bedah dengan teori aksi. Teori aksi itu basisnya pada kesadaran ya. Teori aksi itu bicara tentang kesadaran bahwa setiap individu, setiap pihak, setiap kelompok, setiap masyarakat punya kesempatan menerapkan dua kesadaran. Kesadaran subjektif dan kesadaran objektif. Kesadaran subjektif ketika dia mengambil keputusan untuk melaksanakan sesuatu, kesadaran objektif ketika dia tunduk pada keputusan orang lain. Dia hanya sebagai objek. Oke? Sampai di sini siapa di antara Anda yang berkenan sharing? Berbagi pemikiran, berbagi pengetahuan dengan kita-kita. Kalau ada, angkat tangan, kemudian saya beri kesempatan bicara, saya akan perhatikan. Silahkan. Siapa di antara Anda yang berkenan sharing? Isunya adalah kenaikan harga tanah karena ada potensi tambang. Jadi harga tanahnya naik karena di bawahnya mungkin ada mineral ya. Silakan. Ada? Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Nggak ada. Kalau nggak ada saya tunjuk lewat ini ya. Saya ambil nama sembarang. Acak. Yang saya sebut namanya harus berdiri, kemudian dia sharing dengan kita. Cahyo Dwi Mulyawan, mana? Diri Mas. Silakan Mas. Teori aksi dicetuskan dengan singkat yang berfokus pada tindakan intersubjektif dan intrasubjektif. Tindakan tersebut berasal dari pemikiran manusia dan ditandai dengan tindakan sosial. Kaitannya dengan kenaikan harga tanah di area tambang, menurut saya tindakan manusia tersebut didorong karena adanya kesadaran bahwasanya nilai tanah yang berada di lokasi tersebut terpengaruh dari adanya potensi sumber daya alam yang mengakibatkan kenaikan harga yang
disertai dengan tujuan akan diolah seperti apa Pak area tersebut Pak untuk menciptakan nilai ekonomis sehingga menyebabkan nilai tanah tersebut naik Pak. Oke, sekarang kita bedah pelan-pelan ya. Jangan duduk dulu. Dalam hal yang kamu ceritakan itu ada berapa pihak yang bermain di situ? Di situ menurut saya ada 3 pihak. Oke, 3 pihak siapa aja? Yang pertama itu dari masyarakat sendiri Pak. Oke, masyarakat terus. Yang kedua mungkin ada stakeholder Pak di situ Pak. Semua stakeholder itu pembuat kebijakan Pak, pemerintah. terlalu jauh pembuat kebijakan. Yang di lokasi aja, pembuat kebijakan itu Jakarta. Itu kan Pak. Masyarakat, pemangku adat. Oke, pemangku adat terus. Kemudian yang terakhir itu terkait dengan yang menguasai di situ Pak, kan belum tentu masyarakat tersebut kan menguasai secara fisik. Kenapa kamu nggak sebut investor? Kenapa kamu nggak sebut investor? Lupa. Sebenarnya mau menuju ke situ Pak, tapi belum tentu juga Pak investor akan masuk di situ kalau. Jangan bilang belum tentu, di hadapan Tuhan semua tentu. Jadi jangan bilang belum tentu, kan kamu bukan Tuhannya. Oke, jadi investor, masyarakat, dan pemangku adat. Oke, sekarang kita tentang teori aksi ya. Teori aksi itu kan kekuatannya pada kesadaran subjektif dan kesadaran objektif. Sekarang kamu bedah 3 pihak itu. Kapan atau bagaimana kesadaran subjektif dan kesadaran objektif investor, bagaimana kesadaran subjektif dan objektif masyarakat, bagaimana kesadaran subjektif dan objektif pemangku adat. Silakan. Kesadaran subjektif dari masyarakat itu sendiri Pak. Mungkin mereka tahu akan potensi tanah di situ mengakibatkan munculnya nilai ekonomi di situ Pak. Jadi mereka berusaha untuk menguasai lahan tersebut Pak. Mungkin itu secara kita tidak bicara tentang penguasaan lahan, ya, kita sedang bicara harga tanah. Jadi masyarakat itu dengan bekal kesadaran subjektifnya dia memutuskan untuk harga tanahnya tertentu naik atau tidak naik. Bahkan mereka memutuskan naik. Masyarakat memutuskan harga tanahnya naik atau meningkat dari sebelumnya karena dia paham di bawahnya ada mineral. Ya. Itu kesadaran subjektif. Kesadaran objektifnya apa? Kesadaran objektifnya mungkin masyarakat mengikuti alur harga nilai tanah tersebut. Jadi masyarakat belum tentu bisa memastikan harga tanah di situ berapa, tergantung dari pemangku adat yang itu tadi Pak dan investor yang masuk Pak. Oh, untuk menilai. Nggak tajam pernyataan. Jadi berbekal kesadaran subjektif masyarakat menentukan harga tanah naik. Itu kesadaran objektif. Kesadaran subjektif ya. Berbekal kesadaran subjektifnya masyarakat menentukan harga tanah naik. Berbekal kesadaran objektif masyarakat menyadari bahwa meskipun dia menaikkan harganya, dia harus memperhatikan situasi dan kondisi. Maka kemudian nanti ada konsep negosiasi kan, gitu. Jadi meskipun dia tahu bahwa dia harus menaikkan harga karena itu keputusan dia, tapi dia mengerti situasi dan kondisi kan, negosiasi. Jadi kesadaran subjektifnya itu memberi kesempatan dia mengambil keputusan untuk menaikkan harga, kesadaran objektifnya memberi kesadaran dia tentang pentingnya negosiasi. Jadi ada keputusan naik, tapi ada keputusan negosiasi. Itu masyarakat. Bagaimana dengan investor? Investor secara subjektif mungkin melihat nilai tawar di situ Pak. Oke, terus? Nilai tawar kemudian mungkin menentukan dari segi harga yang diminta dari segi masyarakat. Investor berbekal kesadaran subjektifnya kemudian memutuskan apakah dia akan membeli atau tidak membeli. Kalau dia tidak membeli mungkin karena dananya belum mencukupi. Kalau dia membeli karena dia paham bahwa di bawahnya ada mineral yang nilainya lebih besar dari nilai harga tanah itu, maka dia putuskan itu. Nah, itu kesadaran subjektif. Kesadaran objektifnya adalah investor tetap harus tunduk pada ketentuan yang berlaku tentang tata cara membeli bidang tanah ya. Dan nanti dia harus tunduk pada 2 ketentuan, ada undang-undang pokok agraria, ada undang-undang pertambangan. Jadi investor itu tunduk pada 2 hukum itu, undang-undang pokok agraria dari bidang tanahnya, undang-undang pertambangan dari segi mineralnya. Bagaimana dengan pemangku adat? Pemangku adat di sini lebih ke secara subjektif
sebagai penengah sih, Pak, antara investor dengan masyarakat, Pak. Oke, jadi pemangku adat mengambil keputusan tentang perannya, ya. Mereka berperan sebagai mediator, ya, penghubung antara investor dengan masyarakat. Masyarakat tidak boleh dirugikan, investor juga bisa terpenuhi kebutuhannya. Itu subjektif. Objektifnya apa? Secara objektif, pemangku adat tunduk pada ketentuan adat. Ya, dia harus melaksanakan norma-norma adat yang berlaku untuk menjamin keberlangsungan adat. Oke ya? Oke, silakan narasumber 1 direview, boleh ditambahkan, boleh dikurangi. Yang kita diskusikan barusan. Jadi begitu caranya ya. Jadi satu orang ngomong kemudian direview. Kalau nanti lupa saya suruh ulang yang beliau. Ya. Kalau ada bagian yang lupa nanti beliau akan mengulang. Ya, tinggal direview aja supaya itu bekal kita diskusi video 1. Saya juga ada 3 pihak juga, Pak, ya. Sama kayak masyarakat, pemangku adat sama investor. Oke, terus subjektif objektifnya? Bagaimana kesadaran subjektif investor, bagaimana kesadaran objektif investor, nanti yang lain juga begitu. Kalau subjektif investor itu mungkin kalau misalnya dia tahu kalau ada tambang di bawah tanah mungkin yang milik masyarakat itu, misalnya harganya, kalau yang ditawarin masyarakat itu besar harganya, mungkin kalau misalnya investornya tahu kalau di situ ada tambang itu mungkin tetap dibeli, Pak, karena ya. Keuntungan juga. Jangan gunakan kata mungkin, langsung aja. Investor membeli, tetap memutuskan membeli meskipun harganya naik karena dia tahu ada mineral. Itu kesadaran subjektif. Kesadaran objektifnya? Kesadaran objektifnya investor tunduk pada 2 peraturan perundangan, Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Pokok Pertambangan. Oke, terus kalau masyarakat subjektifnya apa? Kesadaran subjektif masyarakat apa? Jangan gunakan kata mungkin. Harga tanahnya di mahal-mahalin. Bukan di mahal-mahalin, dinaikkan. Ya. Masyarakat meningkatkan. Oke, itu objektifnya apa? Masyarakat mengerti bahwa ada situasi dan kondisi yang boleh jadi membatasi keinginannya untuk menaikkan harga, sehingga kemudian mereka bersedia melakukan negosiasi. Pemangku adat apa? Kesadaran subjektif pemangku adat? Mungkin sebagai jembatan antara investor sama masyarakat. Istilahnya apa itu jembatan? Tadi ada istilah pengganti. Apa istilahnya? Mediator. Ya, memediasi. Oke, terus itu subjektif. Objektifnya? Harus pemangku adat tunduk pada ketentuan adat supaya masyarakat adat tetap berlangsung dan berkelanjutan. Oke, aplaus buat narasumber 1. Jadi lama-lama Anda tahu ternyata mudah membahas isu-isu agraria dengan menggunakan sosiologi. Video kedua siapa tadi? Ya, silakan Mbak. Ada di sini. Jadi kalau Anda paham teorinya, Anda paham isunya, mudah sekali itu membenturnya. Nanti di pertemuan ke-6 ke-7 biasanya sudah ramai, Anda sudah tahu. Jadi kalau 3, 4 masih bingung-bingung. Pertemuan ke-6 dan ke-7 Anda akan lancar. Oke Mbak, silakan. Baik, setelah saya menonton video 2 mengenai kuliah kerja nyata pertanian di Kabupaten Buleleng. Kenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Cindy Maharani.
datangnya dari Bali. 5 poin yang saya dapat dari video yang telah saya tonton, yang pertama, terdapat permasalahan di kantor pertanahan Kabupaten Buleleng. Telah terjadi kebakaran pada tahun 1999 yang menyebabkan banyak kehilangan arsip-arsip maupun sertifikat sehingga tidak adanya data. Dikarenakan untuk memetakan citra selama 1 bulan di Kabupaten Buleleng lengkap itu susah, maka diawali dengan rencana adanya 1 basement. Oke. Yang kedua, untuk sebelumnya pemetaan di kantor pertanahan Kabupaten Buleleng ini digunakan atas berbagainya referensi seperti Google dan BI. Sehingga karena referensi yang berbeda terjadi tumpang tindih GAP ataupun overlap. Yang ketiga, disiapkannya rancangan peta 1 referensi guna mengurangi dampak tumpang tindih yang dimulai dengan mendownload citra 1 Kabupaten Buleleng. Namun ini terdiri dari 9 kecamatan, maka dibagi per kecamatan dengan menggunakan aplikasi yaitu Esplanet. Yang keempat, kegiatan basement yang dilakukan termasuk pada alinea ke-1 kalimat terakhir yang berbunyi melalui pengetahuan ini mahasiswa dapat mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam kehidupan nyata. Yang kelima, pengetahuan mengenai referensi peta yang diajarkan bahwa harus menggunakan referensi yang sama agar menghindari timbulnya dampak negatif. Oke. Isunya apa yang mau kita bahas? Isu yang akan dibahas yaitu penggunaan peta 1 referensi dikarenakan sebelumnya pada Kantor Kabupaten Buleleng digunakan berbagai referensi sehingga dapat menimbulkan tumpang tindih GAP ataupun overlap. Bisa nggak disingkat? Untuk panjangan nanti dengarnya susah. Singkat aja tuh. Isunya 4 atau 5 kata gitu. penggunaan peta 1 referensi. Oke, isunya penggunaan peta 1 referensi. Kita akan bedah dengan menggunakan teori fenomenologi. Teori fenomenologi itu kekuatannya pada norma ya. Norma itu beraneka ragam, ada norma adat segala macam lah. Norma adat, norma hukum, norma sosial. Silakan. Ada sekian banyak norma, termasuk ada norma administrasi dan lain sebagainya. Siapa di antara Anda yang berkenan komentar? Daripada ditunjukkan mendingan hands up. Ada? Kalau nggak ada saya tunjuk ya, hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3, nggak ada. Oke ya, saya tunjuk. Rapat sekali tulisannya ini. Diva Fadilah, mana orangnya? Ah, diri Mbak. Silakan komentar. Nanti saya bantu. Pembuatan peta 1 referensi ya di sini. Ya, pembuatan peta 1 referensi. Teorinya fenomenologi ya. Video 2 relatif sulit dibanding video 1. Karena video 2 itu nuansanya teknis. Sedangkan teori fenomenologi itu teori sosial. Bagaimana mempertemukan 2 hal yang berbeda itu ya. Jadi kalau beliau agak lama, maklumi. Tapi jangan lama-lama. Program itu diaplikasikan kepada masyarakat agar masyarakat tahu bahwa biar mengatasi terjadinya tumpang tindih dalam suatu tempat, karena di tempat tersebut kan isunya itu bernuansa teknis, sedangkan teorinya teori sosial. Bagaimana mempertemukan 2 hal yang berbeda itu? Isu yang bernuansa teknis, pembuatan peta 1 referensi kan teknis banget. Padahal teorinya itu teori sosial, teori fenomenologi. Maka caranya adalah memperluas isunya. Bagaimana cara memperluas? Dengan memperjelas ya, aspek-aspek yang berkaitan dengan isu. Jadi isunya itu diperjelas aspeknya, kemudian masukkan ke aspek yang ada nuansa sosialnya, sehingga kemudian bisa dihantam dengan fenomenologi. Gitu. Jadi isu yang teknis itu diperluas sehingga masuk aspek sosial, dan itu bisa dihantam dengan teori fenomenologi. Kalau tidak ketemu aspek sosialnya, nggak bisa dihantam, nggak bisa disentuh dengan teori fenomenologi.
Jadi kalau nanti Anda bikin skripsi, Anda ingin bernuansa teknis dan sosial, begitu caranya. Oke, teori fenomenologinya mana? Itu kan yang Anda bahas baru isu. Teori fenomenologinya mana? Ada yang bisa bantu? Kalau ada yang bisa bantu, hands up. Nanti beliau saya persilakan duduk. Ada? Nggak ada? Kalau ada, angkat tangan supaya saya bisa tahu orang. Oke Mbak, ke depan sini aja, terlalu jauh sini. Depan. Saya ajari caranya. Silakan duduk di depan sini. Oke ya, sekaligus buat semua ya. Lihat saya Mbak, isunya itu tentang isu teknis, toh? Pembuatan peta satu referensi. Sedangkan teori yang akan digunakan teori sosial, fenomenologi. Kalau Mbak hanya, perhatikan saya, lihat saya, jangan lihat itu. Kalau Mbak hanya fokus di teknisnya, Mbak nggak akan bisa menyentuh dengan teori fenomenologi. Maka isunya itu dikembangkan, dijelaskan aspek sosialnya, baru kemudian dihantam dengan teori fenomenologi. Begitu caranya. Coba, gimana? Ada yang bisa bantu? Kalau bisa bantu, angkat tangan, kemudian ngomong. Ya, bentar Pak ya, kita dengarkan beliau. Silakan Mas. Pembuatan base map satu referensi itu kan sebenarnya untuk menyeragamkan pemetaan. Oke. Jadi di kantor itu memang banyak seperti citra itu. Di KKL itu kan ada banyak macam citra Pak. Ya. Ada BIM, ada dari detail gitu Pak. Ya. Intinya banyak macam Pak. Jadi untuk menyeragamkan itu, karena setiap petugas itu kadang berbeda Pak. Ya. Oh citra ini lebih jelas, citra ini lebih jelas. Jadi karena tidak konsisten petugas pemetaan itu Pak, jadi dibutuhkan peta satu referensi Pak. Ya. Dan fungsinya itu untuk mencegah tumpang tindih, kemudian gap, kemudian masalah batas administrasi Pak. Desa, kabupaten ataupun kecamatan Pak. Jadi untuk ke teori fenomenologinya, jadi untuk mencegah sengketa di di kemudian hari Pak. Jadi masyarakat itu biar pasang batas, kemudian kami memetakan satu referensi, ya tujuannya untuk biar tidak terjadi sengketa. Oke. Berarti belum masuk di fenomenologinya itu. Itu baru memperluas isu. Dari saya bilang ya, isu yang maunya teknis itu diperluas sehingga kemudian menjadi bersentuhan dengan aspek sosial, mencegah sengketa, memasang tanda batas dan lain sebagainya. Itu kan aspek sosial. Nah sesudah itu baru Anda masukkan ke Anda benturkan dengan teori fenomenologi. Teori fenomenologi itu kan kekuatannya pada norma. Di teori fenomenologi itu ada norma hukum, norma sosial, norma budaya. Ketika mencegah sengketa, maka berarti ada upaya untuk menerapkan norma hukum. Ya, lanjutkan. Dari situ main. Untuk pencegahan itu Pak, jadi memasukkan batas kemudian agar tidak terjadi sengketa, mungkin masyarakat harus sadar akan maksudnya dalam artian tanah yang misalkan belum bisa disertifikatkan harus sertifikatnya akan menjaga kepastian hukumnya seperti itu. Ya, berarti itu masuk dalam norma hukum. Jangan lupa juga tentang norma budaya. Ya. Ketika masyarakat kemudian memasang tanda batas, kemudian dia berintersetu dengan yang lain, itu norma budaya. Budaya berkesadaran. Ya. Oke, terus? Untuk norma budaya biasanya kan setiap pemasangan tanda batas kan harus memperhatikan ketua adat, misalkan ada sengketa, mau dipanggil dalam artian berbicara dengan tetangga sebelahnya Pak. Iya. Terus bagaimana dengan norma ekonomi? Setelah terjadinya dalam artian pemasangan tanda batas, kemudian terbit sertifikat, jadi sertifikat itu bisa diaturkan Pak. Kalau dia anti riba, Anda harus waspada juga ya, ada orang yang anti riba. Harga tanahnya menjadi naik. Begitu ya. Anda bilang bahwa kalau terjadi sengketa akan menghentikan proses produksi.
kan kita tidak bisa berproduksi di tanah sengketa tuh, maka itu bisa menghambat aspek ekonomi. Ya, jadi minimal ada 3 tuh, norma budaya, norma hukum, dan norma ekonomi. Itu yang saya maksud dengan menabrakkan teori fenomenologi itu ya. Oke, begitu ya Mbak. Narasumber 1 silahkan direview. Narasumber 2 ya, sorry. Silahkan Mbak direview. Ada 3 norma itu ya, norma hukum, norma budaya, dan norma ekonomi. Bisa juga norma sosial ya. Silakan Mbak. Sesuai dengan pengertian teori fenomenologi menyatakan bahwa norma sosial yang mengendalikan tindakan para subjek yang menetapkan struktur sosial. Kenapa dihubungkan dengan teori ini? Karena berhubungan dengan norma hukum yang pertama, berguna agar memperjelas kepastian norma hukum pada contohnya transaksi jual beli. Yang kedua yaitu norma budaya, di mana itu tentang etika, tentang tata krama. Tata krama mengerjakan sesuatu di wilayah tertentu kan ada etikanya, ada budayanya. Ketika Anda membuat kan itu dicek di lapangan, ada penentuan batas, cek lokasi batas desa dan lain sebagainya, itu kan pakai norma budaya. Bisa? Lalu bisa yang ekonomi, yang norma ekonomi. Jika ekonomi akan menyebabkan pada transaksi itu harga tanah menjadi naik karena perbatasan setiap daerahnya itu lebih jelas. Oke, saya pikir cukup ya. Aplaus buat narasumber 2. Terakhir, video 3. Video 3. Kita gunakan teori interaksi simbolik nanti ya. Teman-teman silakan bersiap. Nanti saya akan minta pendapat Anda tentang bagaimana isu ini dibenturkan dengan teori interaksi simbolik. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Saya Andi Nadir dari Provinsi Sulawesi Tengah, Pak dosen. Ya. Dari review video yang ketiga KKN teori Kabupaten Bekasi yang saya amati, pertama potensi tanah sengketa, di mana mahasiswa semester 6 itu melakukan pemetaan wilayah-wilayah mana yang berpotensi untuk terjadinya peta untuk mengantisipasi pada saat pendaftaran tanah di kantor pertanahan Bekasi. Yang pertama. Yang kedua, mahasiswa tersebut terlibat dalam konsultasi publik dalam rangka proses pelaksanaan pengadaan tanah, di mana mahasiswa dimaksud mengikuti kegiatan di seksi 4 terkait dengan kegiatan konsultasi publik bagaimana tata cara proses pengadaan tanah, di mana proses pengadaan tanah itu juga mahasiswa ini juga mahasiswa semester 6 dimaksud menemukan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat bagaimana terkait dengan sisa tanah yang belum diberikan ganti rugi oleh instansi yang bersangkutan, atau yang dimaksud dari sisa tanah ini yang kurang dari 100 meter persegi yang diamanatkan PP 32 tahun 2023 tentang perubahan dari PP 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah. Memang di dalam peraturan dimaksud memang kalau tanah tidak dapat menempatkan itu wajib untuk diberikan ganti kerugian juga, atau tidak perlu dikaji kembali. Yang selanjutnya ada persoalan tanah timbul, bagaimana cara masyarakat setempat untuk menguasai atas tanah timbul dimaksud. Jadi mahasiswa semester 6 KKNP itu mencoba memberikan pemahaman tata cara begini loh proses perolehan penguasaan atas tanah timbul yang terjadi di Kota Bekasi. Mungkin demikian Pak dosen yang bisa sampaikan. Apa isu yang menarik buat kita bahas dengan interaksi simbolik? Kalau sini yang isu yang saya dapat,
teori aksi dan teori fungsionalis struktural. Ada dua keterlibatan itu. Jangan. Kamu sampaikan isunya aja, nanti yang bahas teorinya biar audiens. Kamu bahas isunya. Apa isu yang mau dibedah? Isu konflik, Pak. Lengkapnya apa? Lengkapnya isu konflik itu terkait penguasaan tanah dulu. Kedua terkait dengan proses pelaksanaan pengadaan tanah yang di Kota Bekasi. Oh, itu berarti dua. Satu Ya, aja. Satu aja. Pengadaan tanah, Pak. Pengadaan tanah di Kota Bekasi. Kota Bekasi sisa. Pemberian ganti rugi tanah sisa gitu ya? Ya. Oke. Karena ada dua pemaknaan 100 meter persegi tanah sisa itu akan diberikan ganti kerugian atau tanah yang tidak mutlak 100 meter persegi tapi sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Karena dalam prosesnya penyelenggaraan pengadaan tanah begitu, Pak. Ada dua tahapan di pasal 65A di perubahan PP 32. Ya. Boleh, Oke. Pak. Ya. Oke ya, isunya adalah pemberian ganti rugi atas tanah sisa pasca pelaksanaan pengadaan tanah. Saya ulangi isunya ya. Isunya adalah pemberian ganti rugi tanah sisa pasca pengadaan tanah. Kemudian kita akan bahas dengan menggunakan teori interaksi simbolik. Ini sama-sama bernuansa sosial, jadi nggak terlalu sulit dibanding yang video 2 tadi ya. Silakan, siapa yang ingin komentar? Membedah isu tentang pemberian ganti rugi atas tanah sisa pasca pengadaan tanah menggunakan teori interaksi simbolik. Interaksi simbolik itu kekuatannya pada makna. Ada? Kalau nggak ada saya tunjuk dari sini ya. Ada? Hands up dulu. Ada? Nggak ada. Saya tunjuk ya. Andika sakit. Oke. Eris Elviana. Mana orangnya? Oh ya. Silakan Mbak. Agak keras suaranya ya. Berdiri Mbak biar kelihatan. Berdiri. Karena nggak nampak kalau duduk ya. Ya, silakan komentar. Sampai 2 gadget. Satu aja HP-nya nanti jatuh. Indonesia itu kan teori interaksi simbolik, di mana manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan mana-mana yang ada pada sesuatu itu bagi mereka. Ya. Isunya kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak isu yang mau dibahas? Isu yang mau dibahas adalah pemberian ganti rugi terhadap tanah sisa dalam pengadaan tanah. Ya oke. Sip. Lanjut. Mainkan logika aja. Terkait pengadaan tanah sendiri kan bisa diakibatkan karena kebutuhan fasilitas umum mungkin seperti pelebaran jalan ataupun pembuatan jalan tol, di mana tentunya masyarakat kalau misalkan pelebaran jalan contohnya Pak, itu kan jika melibatkan masyarakat dalam hal ini biasanya pelebaran tanah itu mengenai rumah-rumah masyarakat, di mana tentunya harus diberikan ganti rugi yang memang sesuai dan saling menentukan kedua belah pihak. Terus, Tanah sisanya mana? namun ada kalanya terkadang satu rumah misal misal ukuran rumah 250, sedangkan yang terkena itu 200. Jadi kan sisanya 50 meter. Nah, 50 meter itu terkadang masyarakat bingung mau memanfaatkan seperti apa, karena dirasa
Terus interaksi simboliknya mana? Itu kan realitas isunya ya. Terus interaksi simboliknya mana? Interaksi simbolik tentang makna ya. Berarti pertama tentukan dulu para pihaknya. Untuk bisa membedah isunya adalah pemberian ganti rugi tanah sisa pasca pengadaan tanah. Garis bawahi kata sisa itu ya. Kemudian langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan para pihak. Maka para pihaknya adalah yang pelaksana pengadaan tanah dan masyarakat. Bagi pelaksana pengadaan tanah bagaimana, bagi masyarakat bagaimana. Maka kemudian jelaskan maknanya. Apa makna tanah sisa bagi pelaksana pengadaan tanah dan apa makna tanah sisa bagi masyarakat. Begitu. Jadi terkait interaksi simbolik ini semuanya dapat dijelaskan dengan mana simbolisnya, di mana ganti rugi yang diberikan kepada pemilik tanah merupakan simbol nilai yang diberikan kepada aset mereka. Terus kompensasi tersebut bermanfaat untuk kehidupan mereka. Yang kedua, pengadaan tanah itu bermanfaat untuk peredaran jalan itu kan untuk kepentingan umum. Nah, itu manfaat yang kedua. Jadi pihaknya itu ada masyarakat, ada pemerintah itu dalam hal ini DPR, terus kalau gitu lihat saya Mbak, lihat saya. Pertama Mbak tentukan para pihaknya. Para pihaknya siapa? para pihaknya masyarakat, masyarakat yang melakukan itu yang melakukan pengadaan tanah. Oke, dua toh. Masyarakat dan pihak yang melakukan pengadaan tanah. Sekarang jelaskan maknanya. Apa makna tanah sisa bagi pelaksana pengadaan tanah dan apa makna tanah sisa bagi masyarakat? Mainkan logika aja, nggak usah lihat gadget. Bisa? Saya bantu. Bagi pelaksana pengadaan tanah, tanah sisa adalah tanah yang tidak bisa dibayarkan karena tidak ada ketentuan yang mengizinkan pelaksana pengadaan tanah untuk membayar tanah tersebut. Bagi pelaksana pengadaan tanah, itu maknanya. Perhatikan bagi masyarakat. Bagi masyarakat tidak ada istilah sisa. Bagi masyarakat tanah itu adalah miliknya yang harus bisa dia manfaatkan, dan kalau tidak bisa dimanfaat harus diberi ganti rugi oleh orang yang telah merusak kemanfaatannya. Anda sudah lihat mulai ada kutub ya. Bagi pelaksana pengadaan tanah, tanah sisa adalah tanah yang tidak bisa dibayarkan karena tidak bisa diberi ganti rugi karena tidak ada ketentuan yang mengizinkan itu. Kalau dia membayar, dia akan dibilang korupsi atau kayak orang lain dengan merugikan negara. Itu bagi pelaksana pengadaan tanah. Bagi masyarakat tidak ada istilah sisa karena tanah itu harus bermanfaat. Bila ada pihak yang mengurangi atau merusak kemanfaatannya, maka pihak itu harus memberi ganti kerugian. Misalnya begini, kalau tanahnya terlalu sempit, tidak bisa digunakan kan berarti merusak kemanfaatan. Dan pihak yang merusak kemanfaatan harus memberi ganti kerugian atas kerusakan kemanfaatan itu. Begitu. Selesai sampai di situ. Nggak usah dicarikan solusinya karena tugas kita bukan mencarikan solusi. Tugas kita itu membedah persoalan. Sehingga kemudian jelas nanti kalau pengen mencari solusinya baru Anda bikin skripsi. Untuk mencari solusinya bikin skripsi, diwawancara itu panitia pelaksana pengadaan tanah, wawancari masyarakat, carikan titik temunya. Kalau sekarang di acara ini kita hanya membedah teori, kita hanya membedah menggunakan teori, kita bedah isunya menggunakan teori itu dan ketemu, oh persoalannya di sini ada perbedaan makna. Bagi pelaksana pengadaan tanah maknanya begini, bagi masyarakat maknanya begini, dan itu bertentangan satu dengan yang lain, gitu ya? Oke, aplaus buat beliau, terima kasih. Sekarang kita dengarkan narasumber juga ya, bagaimana pendapatnya. Oke, seperti apa yang disampaikan Pak dosen tadi terkait makna dari para pihak pelaksana pengadaan tanah dalam hal ini adalah pemerintah
memang ada polemik terhadap proses pelaksanaan pengadaan tanah terkait tanah sisa. Tanah sisa itu juga kalau kami memperhatikan dalam PP 39 tahun 2023 tentang perubahan atas PP 19 tahun 2021 tentang pengadaan tanah bagi pemohon untuk kepentingan umum, di pasal 65A itu sudah diatur bahwa apabila tanah kurang dari 100 meter persegi yang terdapat manfaatkan itu para pihak pertama yang membutuhkan tanah pemerintah berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian terhadap masyarakat yang maksud. Begitupun sebaliknya, karena masyarakat juga sangat membutuhkan untuk peningkatan ekonomi dalam hal tanah sisa yang dimaksud. Kalaupun ada yang tidak bisa diberikan ganti kerugian oleh para pihak, yaitu pemerintah, itu butuh kajian karena dalam pasal 65A secara teknis sudah diberikan petunjuk-petunjuk teknis bagaimana tata cara pemberian ganti kerugian terhadap tanah sisa. Begitu mungkin Pak Aceh. Terima kasih ya. Saya pikir cukup ya. Aplaus buat narasumber kita. Oke.